menurunkan emosi murai batu dan ciri-cirinya. Hai sahabat kicau, mudah-mudahan isi postingan ini bermanfaat buat sahabat kicau semua. Selamat mendengarkan. Cara menurunkan emosi murai batu dan ciri-cirinya. Kunci utama kesuksesan murai batu lapangan ialah pada keseimbangan antara birahi, emosi dan power atau stamina. Bagaimana ciri-ciri seekor murai batu sudah sinkron antara birahi, emosi dan powernya atau sudah siap tempur? Ciri-ciri murai batu yang sudah siap tempur antara lain. Sangat responsif terhadap suara-suara tertentu. Jika diganggu akan langsung bereaksi, minimal dengan mendirikan bulu putih pada bagian punggung atau memainkan ekornya. Menjadi lebih gacor dari biasanya. Antara birahi dan emosi sebetulnya saling mendukung, bukan bertolak belakang. Artinya murai batu yang sedang birahi cenderung galak atau emosinya tinggi. Birahi bisa didapatkan dari asupan makanan tambahan seperti jangkrik, kroto dan ulat Hongkong dalam porsi yang memadai. Emosi bisa dimaksimalkan dengan penjemuran dan pengerodongan, serta pemberian makanan tambahan yang memiliki efek panas seperti ulat Hongkong. Stamina bisa didapatkan dari asupan makanan tambahan yang cukup serta pengumbaran yang teratur. Ciri-ciri murai batu over birahi. Jika melihat musuh cenderung mengeluarkan suara-suara kecil dengan gaya merayu menaik turunkan kepalanya. Kerap kali turun ke dasar sangkar. Kerap kali terlihat mematuk-matuk sesuatu sebagai pelampiasan birahi seperti jeruji dan ornamen sangkar lainnya. Jika digoda segera turun ke dasar sangkar sambil membuka sayap, melowo atau ngebatman. Ciri-ciri murai batu over emosi. Jika melihat musuh dari dekat cenderung menerjang sangkar seperti ingin menerkam lawannya. Kerap kali mencambuk-cambukkan ekornya. Memainkan suara ketrekannya dengan jelas dan keras. Tidak terlihat membuka sayap. Settingan murai batu menjelang lomba. Sebaiknya 2 minggu menjelang lomba atau latber. Murai batu harus kita persiapkan dengan matang, baik dari tingkat birahi, emosi, maupun staminanya sebelum turun lapangan. Pada minggu pertama perawatan masih sama seperti biasa, hanya porsi pemberian makanan tambahan digenjot untuk meningkatkan birahinya. Makanan tambahan yang kita berikan tergantung dari kebiasaan dan sesuai dengan trial error yang sudah kita coba selama ini. Pada minggu kedua perawatan mulai kita atur sesuai dengan dampak yang terjadi pada murai batu gacoan kita. Pada minggu kedua ini kita setting tingkat birahinya. Kalau over birahi biasanya burung cenderung kerap kali ngeruji dan pada saat pagi atau subuh gacornya berlebihan. Pada minggu kedua inilah kita harus benar-benar jeli mengamati perkembangannya. Kalau burung terlalu birahi, porsi pemberian makanan tambahan dikurangi sedikit, ditambah mandi pada sore hari serta kerodong double dan sudah tidak masuk kandang umbaran lagi untuk menyimpan tenaga. Kalau masih kurang birahi, porsi makanan tambahan bisa ditambah dan durasi penjemuran ditingkatkan lagi. Untuk settingan makanan tambahan seperti jangkrik dinaikkan mulai H-3 sebelum lomba sebagai bekal tenaga ketika mengikuti lomba, dan pada H-1 sebelum lomba sebaiknya murai batu lebih banyak dikerodong. Selebihnya untuk pemberian ulat Hongkong atau makanan tambahan lainnya seperti kroto pemberiannya harus disesuaikan dengan karakter masing-masing murai batu. Karena satu jenis makanan tambahan, belum tentu cocok untuk semua tipe murai batu. Ciri-ciri murai batu yang belum sinkron antara birahi dan emosinya. Birahi rendah emosi tinggi. Biasanya rajin ngeplong, nembak dan ngeplay tapi durasinya kurang maksimal karena birahinya rendah sehingga kuantitas suaranya berkurang dan kadang suka berhenti di tengah jalan. Emosi rendah birahi tinggi. Mainnya cenderung suka turun tangkringan, ngeruji atau bahkan ngebatman atau melowo dan banyak ngeriwi saja jarang mengeluarkan tembakan. Itulah pentingnya perawatan 1 minggu sebelum lomba agar kita bisa mengontrol tingkat birahi dan emosinya agar seimbang agar murai batu bisa full bongkar isian dengan durasi yang lama tanpa jeda, ngeplay dan ngotot saat dilombakan dan tidak bertingkah nakal seperti ngeruji, melantai dan Batman. Untuk murai batu yang diperuntukkan untuk lomba sebaiknya dikondisikan agar tidak gacor di rumah untuk menyimpan tenaga. Selama 2 minggu cukup kita kontrol tingkat emosi dan birahinya saja tanpa mengharapkan burung gacor di rumah. Untuk itu sebaiknya murai batu lebih banyak dikerodong. Full kerodong. Setiap hari. Bahkan kalau perlu dikerodong double. Murai batu yang sudah siap lomba bisa dilihat dari reaksinya ketika mendengar siulan, tepokan tangan, atau mendengar suara MP3 murai batu lain.
Kalau murai batu langsung bereaksi mendirikan bulu putih di punggungnya dan membalas dengan suara-suara tembakan berarti murai batu tersebut dalam kondisi siap tempur. Cara menurunkan emosi murai batu. Settingan birahi murai batu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pemberian makanan tambahan. Sedangkan emosinya cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh penjemuran dan pengerodongan. Untuk mendapatkan settingan yang tepat, kita harus berani melakukan trial error, sehingga kita tahu jenis makanan tambahan apa yang cocok untuk murai batu kita dan berapa banyak takaran yang harus diberikan, sehingga tidak kurang ataupun over. Settingan emosi murai batu cenderung dipengaruhi oleh birahinya. Artinya jika murai batu sedang over birahi akan cenderung menjadi galak, demikian juga sebaliknya. Selain itu, emosi murai batu juga bisa dipengaruhi oleh karakter dari burung itu sendiri, baik karakter bawaan, tipe fighter tinggi, maupun karakter yang muncul karena pengaruh dari perawatan sehari-hari. Murai batu yang memiliki karakter emosi tinggi atau fighter tinggi bisa disiasati dengan intensitas mandi lebih kerap kali untuk mengurangi atau menurunkan tingkat emosinya dan juga perlu kerap kali diumbar, serta porsi pemberian proto diperbanyak. Bila diperlukan bisa diberikan minuman berupa larutan penyegar, tapi penggunaannya tidak direkomendasikan untuk harian. Sedangkan murai batu yang terkesan dingin atau kurang emosi atau fighter rendah bisa disiasati dengan cara full krodom dan tidak mandi serta memaksimalkan durasi penjemurannya. Berikan makanan tambahan berupa ulat Hongkong dengan porsi yang lebih banyak, atau bisa juga dengan melakukan charger dengan murai batu betina. Semoga berguna. Terima kasih.